Dalam trading forex kita nggak akan pernah tahu ya teman-teman ya keadaan market itu seperti apa. Misalnya contoh hari ini market kelihatannya bergeraknya bisa slow gitu ya, tapi besok ya atau mungkin malamnya itu market volatility-nya tuh bisa naik ya, atau tingkat volatilitasnya tuh makin tinggi. Nah ini menjadi problem bagi para trader ya. Kadang-kadang trader itu pada saat dia menghadapi market yang sedang slow itu mungkin tradingnya bagus, tapi ketika dia marketnya lagi volatilitasnya tinggi, ya itu kadang-kadang si tradernya itu suka jadi ngaco gitu. Nah dalam video kali ini gue akan ngebahas gimana caranya supaya kita tuh bisa tetap trading dengan bagus ya pada saat market volatility lagi tinggi. Tapi sebelumnya teman-teman, gue mau ngingetin kalau misalnya kalian mau trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba yang namanya Okta. Link untuk pendaftarannya di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut ya, dan kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan juga jangan lupa kalian bisa download aplikasi Okta untuk menikmati fitur yang luar biasa banget. Salah satunya ada fitur yang namanya Space. Ini adalah fitur yang bisa membantu para trader karena isinya tuh adalah informasi-informasi seputar tentang trading, baik itu forex, kripto maupun saham luar negeri ya. Oke teman-teman, langsung aja gue akan bahas seperti biasa teman-teman ya. Untuk pembahasan gue akan lebih jelas dan lebih detailnya itu di sebelah sini ya, di Paint. Nah teman-teman, gue akan bahas dari dua sisi ya. Tentu pertama tuh dari psikologi ya, psikologinya, dan yang keduanya itu adalah dari segi manajemen ya, manajemen. Nah pertama teman-teman, market volatility yang tinggi yaitu bukan berarti menjadi sesuatu yang buruk ya. Tentu kalau misalnya kita bisa memanfaatkan volatilitas yang tinggi di market itu, tentu kita bisa menghasilkan profit yang juga lebih besar. Tetapi perlu kalian ingat teman-teman ya, ketika market itu memberikan volatilitas yang tinggi atau range yang lebih besar, otomatis selain tingkat reward yang naik, tingkat resiko juga naik. Jadi pertama kalian harus pahami dulu tingkat resiko di volatility market yang terjadi ya. Kalau misalnya kalian trading di jam yang pergerakan satu candle 5 menitnya itu bisa range-nya itu 100 pips, tentu jauh berbeda ya dengan yang range-nya itu cuma 20 pips ya. Jadi kalian harus pahami resiko ya. Yang harus kalian tanamkan ya, risk reward ratio-nya itu harus tetap 1:1,5. Jadi itu menjadi pegangan utama teman-teman ya. Risk reward ratio itu harus seperti itu. Oke, pertama teman-teman yaitu pembukaan. Kemudian dari sisi psikologisnya apa yang kalian harus lakukan? Yang sering terjadi ya, kalau misalnya volatility marketnya itu tinggi, otomatis trader tuh jadi panik ya. Entah itu panik buying atau panik selling ya. Nah, oleh karena itu kalian tuh harus bisa mengukur faktor atau level psikologis kalian dalam menghadapi kondisi market tertentu. Contohnya, kalau misalnya market volatility lagi tinggi, kalian tiba-tiba ya itu jadi tradingnya gegabah dan segala macam, ditandai dengan apa? Paling mudahnya teman-teman, kalian pernah nggak sih ngerasa kalian berbicara dengan diri kalian sendiri atau yang namanya inner thought ya teman-teman ya, pikiran kalian ya, kalian tuh berbicara dengan pikiran kalian. Nah kalau misalnya kalian pada saat mau mengambil posisi itu di dalam pikiran kalian tuh udah berisik banget gitu ya, itu tandanya tuh kalian sudah mulai panik dan psikologis kalian tuh udah nggak stabil ya. Jadi itu yang kalian harus perhatikan. Pertama kalian harus bisa kontrol dulu ya faktor psikologi dan emosi kalian. Cara kontrolnya gimana? Kalian bisa melakukan teknik yang namanya inhale, exhale teman-teman ya. Ini kedengarannya simple, cuman ini sangat powerful. Jadi sesimpel kalian kalau misalnya kalian sedang dalam kondisi panik ya, kalian sadar kalau misalnya kalian sedang kondisi panik, kalian bisa melakukan tarik nafas yang dalam, terus kalian hembuskan lagi, dan lakukan itu kurang lebih 3-5 menit aja teman-teman ya. Itu akan membantu kalian untuk mengatur yang namanya emosi di dalam diri kalian. Sehingga kalau misalnya kalian sudah bisa mengendalikan emosi kalian, tentunya kalian bisa berpikir logis ya. Tujuannya ya untuk hal ini adalah tentu kembali ke yang namanya logis ya teman-teman ya, logic atau yang namanya objektif ya. Di dalam trading itu harus selalu objektif. Kalian harus bergerak atau mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di chart ya. Jadi sebisa mungkin kalian meminimalisir yang namanya faktor emosi. Oke?
Jadi dari sisi psikologisnya kalian bisa inhale dan exhale, oke? Nah, kalau misalnya kalian ternyata setelah melakukan inhale exhale ini masih tetap nggak nyaman, tradingnya masih tetap kayak nggak bisa mengendalikan diri kalian masih menggebu-gebu gitu ya. Kalian tidak chill, tidak santai dalam tradingnya, ya lebih baik kalian jangan tradingnya. Kalian stop trading ya. Kalian next day-nya aja ya, atau di kesempatan berikutnya kalian bisa trading lagi. Intinya kalian harus tenangin diri kalian dulu karena ini adalah yang paling penting. Oke, dari sisi psikologisnya seperti itu, kalian harus bisa mengendalikan diri. Nah, yang agak banyak teman-teman yaitu adalah dari sisi manajemennya, teman-teman ya. Nah, dari sisi manajemennya yang pertama itu adalah kalian harus gunakan yang namanya stop loss yang tepat ya. Kita tahu ya teman-teman ya, kalau misalnya market itu sedang volatile, otomatis pergerakannya itu akan impulsif gitu ya, atau pergerakannya cukup ekstrim. Sehingga untuk melindungi yang namanya kalian punya equity, kalian harus letakkan stop loss. Cuman stop loss itu kan nggak bisa sembarangan ya. Kalau misalnya di market volatility yang tinggi terus kalian stop lossnya cuma 20 pips ya, apalagi di gold gitu ya 30 sampai 20 pips itu udah pasti akan kena terus. Nah, makanya kalian harus set stop loss yang benar ya, yang benar. Cara paling mudahnya gimana? Kalian bisa menggunakan indikator yang namanya ATR, teman-teman ya. Lihat ya ATR-nya itu berapa di candle di time frame pada saat kalian trading ya, atau time frame entry kalian. Misalnya kalian tuh trading di time frame M5. Nah, kalian lihat di ATR-nya M5 itu berapa ya. Stop loss itu ya paling bagus itu adalah 1,5 sampai 2 kali ATR-nya. Yaitu berarti sudah menandakan bahwa stop loss kalian itu udah benar-benar cukup aman ya. Di samping itu, oke, kalian bisa menentukan stop loss berdasarkan supply and demand ya. Terus support resistance, pokoknya level-level penting. Kalian harus bisa identifikasi level-level penting untuk meletakkan stop loss. Nah, setelah itu, setelah kalian dapat level pentingnya, baru kalian tambahkan si ATR ini. Biasanya 1 kali ATR aja untuk membatasi yang namanya resiko gitu. Yang pasti teman-teman, stop loss ini sangat penting banget ya, sehingga kalian harus benar-benar pakai pada saat market volatilitasnya lagi tinggi. Kalau enggak, kalian tuh kena tarik dan itu akan dalam banget. Oke? Nah, kemudian yang ketiga, kalian bisa lakukan dari sisi manajemen lagi ya, itu adalah perkecil lot size ya. Perkecil lot size kalian. Nah, kita tahu teman-teman ya, kadang-kadang ya, kita tuh sudah punya trading plan, kita sudah punya target. Misal satu hari saya pengen dapat berapa dolar atau berapa pips gitu ya. Nah, ketika volatilitasnya tinggi ya, daripada kalian pakai lot size yang biasa kalian, terus itu akan mengganggu money management kalian ya. Jadi resiko kalian tuh akan terganggu ya, daily risk limit kalian akan terganggu. Lebih baik kalian perkecil lot size-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya volatilitas tinggi, otomatis kan range-nya akan jadi lebih besar. Nah, itu kalau misalnya kalian perkecil lot size, kalian tetap akan mendapatkan value yang sama. Nah, tetapi sayangnya banyak trader yang serakah, greedy-nya ke-trigger di sini. Dia pikir, oh kalau misalnya volatility besar gini, saya pakai lot saya segini, yang tadinya saya cuma dapat 50, saya bisa dapat 100 nih gitu kan. Otomatis itu greed-nya ke-trigger. Nah, itu yang salah teman-teman ya. Jadi kalian tuh lebih baik bisa perkecil yang namanya lot size, sehingga faktor resiko kalian itu bisa masih terukur ya. Atau kalian bisa masih menjaga yang namanya equity kalian atau daily risk limit kalian ya, seperti itu. Jadi perkecil lot size kalian. Nah, yang keempat dari sisi masih sisi manajemen ya. Ini dari entry tekniknya teman-teman. Mungkin kalian bisa menggunakan entry teknik yang namanya hedging, oke? Nah, kenapa hedging ini bisa kalian lakukan di market yang volatility-nya besar? Hedging ini memang dikhususkan untuk digunakan di market yang memiliki volatility tinggi. Kenapa? Karena kalau misalnya volatility tinggi, otomatis kan balik lagi ke range ya teman-teman ya. Range-nya itu jadi besar, sehingga entry kalian tuh nggak bisa satu kali hit aja ya. Tapi kalian bisa melakukan averaging di satu range tertentu. Tapi hedgingnya itu harus terkontrol ya teman-teman. Jangan sampai kalian hedging tuh ya nggak ada perhitungannya. Tentu harus ada hitungannya juga. Misalnya hitungan range-nya hedging aja gitu ya. Misalnya di gold. Oke, saya mau hedging dari 2100 ya sampai 2150. Oke, ini adalah batasan kalian untuk melakukan hedging. Di luar ini kalian tidak bisa melakukan open posisi lagi. Nah, contohnya tuh seperti itu. Jadi kalian harus memiliki batasan-batasan atau strategi juga untuk melakukan hedging itu sendiri.
Nah, strateginya itu kalian balik lagi bisa menggunakan apapun yang sesuai kalian gunakan sistem trading kalian gitu ya. Kalau saya biasanya tuh saya hanya menggunakan misalnya area order block gitu ya, kemudian area supply and demand juga seperti itu. Dan itu bisa menjadi salah satu opportunity juga atau salah satu solusi juga di market yang memiliki volatility yang tinggi. Terus yang kelima, kalian harus stick yang namanya trading plan kalian ya. Trading plan ini menjadi pedoman kalian. Ingat teman-teman, kalau volatility-nya tinggi, itu kan kalian butuh objektivitas yang cukup tinggi juga, sehingga kalian memerlukan yang namanya trading plan ini ya. Trading plan itu dilakukan nggak cuman pada saat volatility tinggi, tapi di semua keadaan pada saat kalian trade. Intinya kalau misalnya kalian trading, kalian harus punya trading plan. Dan ini akan menjadi lebih penting lagi ketika volatility tinggi, sehingga kalian masih bisa fokus teman-teman ya ke trading plan kalian aja, dan itu meminimalisir faktor emosional kalian akan naik ya. Jadi trading plan yang benar ini kalian harus juga buat, oke? Nah, kemudian yang keenam ini ini menjadi opsional aja teman-teman ya, atau menjadi sebuah solusi yang lebih baik aja, yaitu adalah kalian bisa cari market yang volatility-nya sedikit lebih rendah. Ya ini mungkin solusinya tuh nggak apa ya namanya, nggak on point ya dengan judulnya, karena kan judulnya ini cara handle volatility market tinggi ya. Tapi kalau misalnya kalian udah mentok banget nih, kalian sudah melakukan ini semua, tapi kalian masih merasa oke deh, kayaknya gue belum siap deh di market yang volatility tinggi. Nah, kalian bisa cari market-market yang memiliki volatility yang rendah. Contohnya misalnya Euro USD, Aussie USD seperti itu. Kalian bisa cari market-market yang seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh teman-teman ya, kalian bisa scalping ya. Jadi menggunakan trading style yang namanya scalpingan juga. Oke. Nah, kenapa kalian bisa memanfaatkan volatility besar itu untuk scalpingan ya? Scalping itu kan kalian tradingnya dengan frekuensi yang cepat teman-teman. Nah, sehingga di volatility yang besar itu scalping itu akan lebih bermanfaat. Kenapa? Karena trading kalian itu akan semakin cepat lagi ya. Target dari scalping ini tentu pipsnya itu tidak banyak, sehingga di dalam market yang memiliki volatility yang tinggi, otomatis untuk mencapai pips yang tidak banyak itu tidak akan memakan banyak waktu ya, atau akan sangat cepat sekali, sehingga kalian bisa mengumpulkan profit kecil-kecil ya, yang lama-lama nanti ketika kalian akumulasikan itu akan menjadi profit yang juga cukup besar seperti itu. Oke, itu jadi teman-teman tips and trick ya yang nggak banyak orang tahu gimana caranya kalian bisa bertahan di volatility market yang tinggi, bahkan kalian nggak panik dan kalian malah bisa profit juga ya. Nah, kalau misalnya kalian terbantu dengan video ini, kalian bisa bantuin gue ya untuk like video ini, share ke teman-teman kalian yang lain. Dan kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan video-video gue berikutnya, kalian bisa subscribe channel ini ya teman-teman. Dan juga kalian bisa nyalain notifnya ya, karena supaya kalian bisa langsung dapat notifnya ketika gue upload video baru. Oke? Thank you ya teman-teman buat kalian sudah menyempatkan diri nonton video ini. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.